Diduga alami depresi, seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah tega menganiaya ketiga anaknya. Satu korban meninggal dunia, sementara dua anaknya kritis. Pada siang hari ini saya akan melakukan konferensi pers terkait yang pertama terkait tindakan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak meninggal dunia dan luka berat. Kita akan mengumumkan hasil pemeriksaan dari ahli terkait tentang kondisi kejiwaan dari terduga pelaku, karena setelah dilakukan observasi kurang lebih 1 bulan sampai saat ini yang terduga pelaku masih mengalami atau halusinasinya sama saja. Jadi menurut keterangan dokter atau ahli, ibu ini dinyatakan atau terduga pelaku ini dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat. Untuk sekarang beliaunya atau yang terduga pelaku ini sudah kami lakukan observasi lagi di rumah sakit jiwa di daerah Semarang. Jadi kami dari pihak kepolisian sampai saat ini akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu dari pihak kejaksaan maupun dari pihak pengadilan atau Bapak Hakim, bagaimana selanjutnya proses hukum terhadap ibu ini. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 44, apabila orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dihukum atau dipidana. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih lengkapnya, nanti Pak Dokter akan melaksanakan atau menyampaikan secara pastinya. Mungkin itu dari saya. Silakan Pak Dokter, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk rekan-rekan wartawan. Terima kasih Pak. Saya Dr. Glorio, saya dan bersama tim yang melakukan pemeriksaan untuk terduga pelaku penganiayaan. Pada pemeriksaan yang kami lakukan hampir 1 bulan lamanya, melalui beberapa tahap, kami mendapatkan atau menyimpulkan bahwa terduga mengalami gangguan jiwa berat yang nyata. Itu yang pertama. Gangguan jiwa ini kami katakan berat karena pada terduga kami dapatkan halusinasi. Ya, contohnya adalah mendengar suara bisikan di telinga, ya, dan itu sudah menetap lebih dari 1 bulan. Yang kedua, kami mendapatkan adanya keyakinan menetap yang tidak sesuai logika. Kami sebutnya sebagai waham. Pada terduga juga lebih dari 1 bulan. Pada saat ini kami dapatkan sudah 6 bulan terduga mengalami gangguan jiwa tersebut. Dan mengapa lagi kena disebut berat? Karena itu sudah mengganggu aktivitas daripada terduga sehari-hari. Sudah menurunkan kemampuan dia dalam melakukan berbagai macam fungsinya, baik fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi sebagai seorang ibu. Maka kita simpulkan dia mengalami sebuah gangguan jiwa yang berat. Dan perlu dipahami juga bahwa halusinasi dan waham pada ibu ini menetap selama 6 bulan terakhir. Jadi bukan sebuah kejadian yang baru dialami, bukan sebuah gangguan jiwa yang baru dialami. Ini adalah sebuah rangkaian. Bahkan ketika kami melakukan pemeriksaan lebih jauh, banyak kami temukan adanya gangguan-gangguan jiwa pada terduga sejak masa kanak-kanak sampai dengan masa dewasa. Ibaratnya ini adalah puncak dari gangguan pada terduga. Seperti itu kira-kira Pak. Artinya sebelum 6 bulan itu dia dianggap normal ya Pak? Kalau dianggap normal juga tidak. Okay. Karena dalam pemeriksaan kami, tahap kedua kan pertama adalah pemeriksaan mental, kejiwaan. Yang kedua kita lakukan pemeriksaan kepribadian. Kita dapatkan dia memiliki gangguan kepribadian itu sudah sejak masa remaja. Tapi dia dapat menyalurkan gangguan kepribadian itu dengan hal-hal yang positif. Kami menyebutnya dengan sublimasi. Dia melakukan apa yang kurang di pikirannya malah menjadi suatu energi yang positif. Ketika dia masih mampu, maka seseorang yang walaupun disebut gangguan jiwa tetap bisa terlihat seperti orang normal. Bisa sembuh nggak? Pada kondisi yang dialami oleh terduga,
secara teori dan secara praktek dikatakan bisa sembuh, tetapi makan waktu yang bertahun-tahun. Pak Dokter, kalau faktor pengaruhnya apa, Pak? Faktor pengaruhnya, Penyebabnya dia apa? Penyebab utama adalah apa yang pertama kali dialami oleh terduga sehingga mengalami gangguan. Dari observasi yang kami lakukan, tanya jawab dengan berbagai pihak, didapatkan bahwa terduga merasa bahwa sejak kecil dia mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan juga pelecehan yang hanya dia simpan sendiri. Dan hari itu keluar semua ceritanya tentang semua kejadian masa kecil. Dan kami ulang lagi, besoknya kami ulang lagi, ceritanya tetap tidak berubah. Lalu kami cari ke tempat lain ceritanya, kami dapatkan cerita yang sama. Dia menyimpan terus rasa dendam yang ada terhadap kejadian apa yang disimpan masa kecil. Makanya dia sekarang takut bahwa apa yang menimpa dirinya pada saat kecil terjadi pada anak-anaknya. Ditambah pemeriksaan kami yang ketiga, ya, adalah pemeriksaan kecerdasan. Kecerdasan terduga ada di borderline atau rata-rata, ibaratnya normal tapi paling rendah. Sehingga kemampuan dia beradaptasi terhadap sesuatu yang baru, terhadap sesuatu yang stresor, bisa kita katakan rendah. Sehingga stresor kecil membuat dia stresnya jadi tinggi. Nah, stresnya dia yang sekarang menyebabkan dia berpikir bahwa anak-anaknya akan disakiti oleh orang lain. Itu yang menjadi penyebab utama atau stresor utama daripada terduga. Kekerasan fisiknya oleh keluarga atau dari pihak? Oleh keluarga dan lingkungan. Tetapi mungkin kita tidak bisa mengetahui lagi karena itu masa lalu. Tapi itu yang diyakini. Terutama adalah dari lingkungan masa kecilnya. Ya, oke, cukup. Ya, dengan apa tadi menyatakan bahwa mengalami gangguan kejiwaan ya, berarti proses hukum berhenti. Jadi ini akan kita koordinasikan ke jaksa maupun ke pengadilan, karena yang berhak melakukan menurut undang-undang yang bisa menempatkan orang di rumah sakit jiwa adalah hakim. Jadi akan kita koordinasikan bagaimana proses hukum selanjutnya. Kalau secara undang-undang ini tidak bisa dipidana lagi karena sudah hasil pemeriksaan, hasil observasi dari dokter atau ahli, ini gangguan jiwanya gangguan jiwa berat. Jadi kami akan terus mengupdate. Insya Allah mungkin hari ini kami akan ada rapat bersama dengan jaksa maupun dengan Bapak Hakim. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan.